Kesempatan kali ini kita bahas trading forex, target profit 10% per bulan. Bisa nggak? Kalau kita hitung 10% bulan itu pencapaiannya lumayan ya, cukup besar ya. Untuk kita trading atau investasi apapun, kalau kita target dapat 10% per bulan itu cukup lumayan. Nah, kita akan bahas nih sebenarnya bisa nggak dapat profit target 10% per bulan. Kita akan bahas tuntas dalam video kali ini. Jadi jangan skip video ini dari awal sampai habisnya. Check it out. Trading forex target 10% per bulan. Oke, kita mau bahas nih. Jadi tadi bisa nggak dicapai target profit 10% per bulan? Kita akan bahas detail dari awal ya. Jadi simak aja nih videonya satu demi satu. Saya akan membawa sobat trader ngerti nih bahwa sebenarnya 10% per bulan itu suatu yang bisa dicapai dalam trading. Oke, kita lanjutkan. Jadi, tapi tetap jangan lupa ya bahwa bukan profit yang paling diutamakan. Jadi yang paling diutamakan justru apa? Kita tahu bahwa trading itu ada resiko. Jadi justru risk yang harus kita dahulukan. Untuk kita tahu nih risknya sampai semana sih ya. Kita harus tahu dulu ya sebelum kita dapatkan profitnya. Ya, jadi kita lihat pengukuran resiko yang perlu didahulukan. Jadi supaya trading kita tuh safe ya. Jadi safety first ya. Lebih amankan dulu ya dananya, jangan sampai hilang ya, modal kita hilang semuanya dalam satu kali trading ya, jangan. Kita perlu save ya. Untuk save ya ada risk ya, baru nanti kita bahas rewardnya. Jadi kita risknya dulu ya, risknya dulu. Jadi kita bisa lihat ya, risk itu kita bisa manage dari awal. Jadi misalkan kita punya modal, kita bisa kasih risk yang paling kecil, contohnya 1% dari modal kita. Jadi risk kita tuh 1% dari modal kita. Jadi kalau kita misalkan risk kita satu trade itu hilang ya, loss, yaitu hilangnya 1%. Masih ada sisa 99%. Jadi kita bisa perlu bahas di sini contoh, kalau modal kita 10.000 berarti 1%-nya adalah 100. Ya, kalau modal kita 5.000 berarti 1%-nya adalah $50. Kalau modal kita 2.000 berarti 1%-nya adalah $20. Ya, dan seterusnya ya. Misalnya kalau kita trade ya minimal transaksi kan 0,1 lot. Jadi yang kita maksud nih risk itu yaitu sama dengan kurang lebih adalah batasan rugi atau stop loss atau disingkat SL. Jadi SL-nya berapa? Jadi SL-nya di modal 10.000 ya, kita risk 1% sama dengan $100 ya, kurang lebih berarti batasan ruginya tuh di 100 pips ya, pergerakan 100 pips. Oke, kemudian kalau misalkan modal kita 5.000 berarti 1%-nya adalah $50 yang sama dengan 50 pips untuk batasan ruginya atau SL-nya. Kemudian kalau modal kita 2.000 berarti batasan ruginya di 20 pips ya, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada namanya risk, ada namanya reward. Jadi risk berbanding reward ya, risk reward ada rasionya. Nah, kita perlu perhatikan di sini. Jadi kita bisa siapkan ya dengan risk reward rasio yang baik ya. Misalkan risk itu kan batasan rugi atau stop loss atau disingkat SL. Kalau reward itu target untung atau take profit singkat TP ya. Jadi contoh risk to reward ratio misalkan 1:1 ya. 1:1 berarti risknya misalkan 1, rewardnya 1 ya. 1:1,5, risknya 1, rewardnya 1,5 lipat kali dari risknya ya. Kemudian kalau 1:2 berarti risknya 1, rewardnya itu 2 kali lipat daripada risknya. Kemudian 1:3 jadi risknya 1, rewardnya 3 kali lipat daripada risknya ya. Jadi dan seterusnya ya. Kemudian risk reward itu bisa kita hitung dalam pips atau dalam persentase atau dalam US dollar misalkan. Jadi kita akan bahas di sini nanti lebih ke persentase dari modal kita. Oke, jadi transaksi trading itu sebenarnya nggak jauh dari namanya probabilitas ya. Jadi ada probabilitas ya. Biasanya kalau trading kan pilihan cuma 2. Kalau harga nggak naik, turun ya. Kalau kita buy atau sell. Jadi bisa dikatakan probabilitas umumnya adalah 50-50 ya, umumnya 50-50. Oke. Kemudian contoh kita punya transaksi 100 kali ya. Ya anggap aja misalkan sebulan 20 hari kerja ya. Berarti sehari 5 kali kita transaksi atau 5 order. Ya, kemudian kita transaksi kita berarti kalau 50-50 50 kalinya loss. Kemudian
50 kalinya profit ya, 50-50. Oke, kemudian kalau kita terapkan risk to reward ratio 1:2 dalam persentase contohnya. Oke, kita bisa hitung ya, rumus profit atau lossnya adalah transaksi profit dikali reward ratio dikurangin transaksi loss dikali risk ratio ya. Contoh berarti kalau dari contoh di atasnya profit lossnya adalah ya, jadi 50 kali transaksi profit dikali 2% dari modal dikurangin 50 kali transaksi loss dikali 1% dari risk ratio ya. Jadi hasilnya 100% dikurangin 50% sama dengan 50%. Jadi 50-50 saja transaksi 100 kali trading ini, order ini, itu profitnya 50% dari modal. Oke, ya bagus banget gak tuh? 50% dari modal ya, bagus ya. 50% dari modal kita. Modal kita misalnya 100 juta, kita profitnya 50 juta. Jadi bagus ya. Oke, kita lanjutkan. Ada namanya win rate. Ya, win rate itu rate kemenangan, profit ya. Misalkan jumlah transaksi 100 kali. Jadi kalau namanya win rate 80% itu dari 100 ya. 80 transaksinya profit, 20 transaksinya loss. Itu namanya win rate 80%. Kalau win rate 70% berarti 70 transaksinya profit, 30 transaksinya loss. Kalau win rate 60% berarti 60 transaksi profit, 40 transaksinya loss. Kalau misalkan win rate 50% berarti 50 transaksi profit, 50 transaksi loss. Kalau misalkan win rate 40% berarti 40 transaksi profit, 60 transaksi loss. Jadi win rate 40% ini lebih banyak transaksi lossnya dibanding transaksi profitnya ya. Transaksi profit cuma 40 kali, transaksi lossnya 60 kali. Itu namanya win rate 40%. Cukup jelas dan seterusnya ya. Nah, kita mau lihat di sini. Jadi ini transaksi profitnya ini lebih kecil, tapi transaksi lossnya lebih banyak. Apakah bisa profit? Nah, kita bisa lihat di sini. Bahkan saya contohkan mungkin saya kasih win rate 37% ya. Kalau 37% win rate-nya apakah profit? Ayo, sebelum saya jelaskan lebih detail, coba tinggalkan di kolom komentar. Win rate 37%, hasilnya totalnya profit atau loss? Coba tinggalkan di kolom komen. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita bahas. Kita lihat sini, jumlah transaksinya 100 ya, dengan win rate 37%. Berarti 30 transaksi profit, 63 kali transaksi loss. Jadi lebih banyak transaksi lossnya. Tapi kita lihat di sini, kalau kita menerapkan risk to reward ratio 1:2, contoh dalam hal ini dalam persentase dari modal, kita lihat transaksi lossnya kan 63 kali, transaksi profitnya kan 37 kali ya, lebih dikit transaksi profitnya. Tapi kalau kita hitung rumusnya ya, sesuai dengan rumus yang tadi, transaksi profit kali reward ratio dikurangi transaksi loss dikali risk ratio, kita lihat hasilnya. Profit atau loss, kita lihat 37 kali transaksi profit dikalikannya berapa? Reward rasionya 2% ya. Kemudian dikurangin transaksi lossnya 63 kali risk rasionya 1% ya. Jadi 74% dikurangin 63% sama dengan 11% ya. Dari 100 kali transaksi profit 11% ya. Kalau tadi contoh misalkan dalam 1 hari 5 transaksi ya, dalam 20 hari kerja misalkan 100 transaksi, itu profit 11%. Jadi gimana sahabat trader? Apakah trading forex target profit 10% per bulan bisa dicapai? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, sobat trader. Oke, jelas ya. Jadi target 10% per bulan profit itu bisa kita capai. Ya, bahkan tadi contohnya itu di 11%. Jadi selalu ada peluang dalam trading forex dan menghasilkan peluang keuntungan. Bagi sobat trader yang belum punya akun trading, bisa buka di PT Java Global Future, broker legal terpercaya di Indonesia. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.